Halo, Ibu Bapak Guru Hebat. Perkenalkan, nama saya Ferayanti. Saya berasal dari UPTD SD Negeri 010086 Selawan. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menampilkan aksi nyata dari hasil belajar topik Merdeka Belajar, yaitu menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar pada topik Merdeka Belajar yang disajikan 5 modul. Modul yang pertama yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyentuh. Keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang terakhir, mendidik pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul 1, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, disajikan 3 daftar materi, yaitu mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Apa peran saya sebagai guru dan ingin menjadi guru seperti apa saya? Ada beberapa hal penting dalam modul 1 ini yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama, sudah tentu kita memiliki alasan mengapa kita memilih sebagai pendidik. Setelah itu, kita juga harus memahami kekuatan dan kelemahan yang ada dalam diri kita dan berusaha membuat kelemahan itu berubah menjadi kekuatan dalam diri dengan cara mengembangkan kapasitas diri, mengikuti pelatihan-pelatihan guru, baik secara daring maupun luring. Poin kedua yang perlu kita pahami bersama yaitu peran guru itu sangat strategis mendidik murid, ibarat mendidik masyarakat dan mempersiapkan seorang murid itu memimpin masyarakat nantinya. Membuat murid menjadi manusia yang merdeka sesuai dengan kodratnya. Guru hendaknya bisa menjadi contoh baik tingkah laku sikap maupun tutur katanya. Pada modul yang kedua yaitu mendidik dan mengajar, disajikan dengan 3 materi. Yang pertama, mendidik menyeluruh, pendidikan selama 1 abad. Dan yang ketiga, menjadi manusia utuh. Poin penting yang perlu kita pahami bersama, yaitu pendidik itu ibarat seorang petani yang menuntun dan menjaga tumbuh kembangnya murid pendidik. Tidak berwenang untuk merubah kodrat murid yang telah mereka bawa dari sejak lahir. Sebagai seorang guru atau pendidik, kita harus mendorong terjadinya kolaborasi baik antara siswa maupun guru, maupun antar sama guru. Bukan menciptakan pendidikan seperti zaman kolonial yang bersifat otoriter ataupun kekerasan, melainkan menciptakan suasana pendidikan dan mendidik dengan sistem Among sesuai dengan trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yang tidak menekankan pada ranah kognitif saja, tetapi humanis. Seluruh aspek menekankan pada menggerakkan kekuatan kodrat lahir batin murid dan kemerdekaan belajar murid. Mendidik memenuhi kebutuhan murid untuk mencapai manusia merdeka, baik secara lahir maupun batin, yang tidak bergantung kepada orang lain. Semuanya berorientasi untuk kebutuhan dan potensi murid, serta bukan sekedar untuk mengajarkan kompetensi yang direncanakan. Modul yang ketiga yaitu mengenai mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh dengan daftar materi, kodrat murid, dan trikon. Pada dasarnya, secara alamiah, murid memiliki kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan lingkungan tempat tinggal murid, dan kodrat zaman. Asas untuk perubahan yang dinamis ini dikenal dengan asas trikon oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Jadi, perubahan ini juga bisa diadopsi pada proses pembelajaran di kelas. Kontinu yang artinya berkesinambungan, dan konvergen yang artinya tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Modul yang keempat yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti dengan materi menumbuhkan budi pekerti. Budi pekerti, watak atau jiwa manusia merupakan perpaduan gerak pikiran, perasaan, kehendak sehingga menimbulkan tenaga atau cipta rasa karsa. Dalam mendidik, tidak cukup hanya membekali kemampuan kognitif saja pada murid, melainkan harus seimbang dengan efektif dan psikomotornya.
Pendidik harus mampu memahami kemampuan kodrat setiap murid sebagai individu berbudi pekerti yang perlu dikembangkan. Ada teori yang menyatakan bahwa budi pekerti yaitu teori konvergensi yang merupakan perpaduan antara teori tabula rasa dan teori negatif. Teori konvergensi ini memahami bahwa anak sejatinya sejak lahir telah ditulis secara samar-samar baik tingkah laku maupun kuadratnya. Tugas kita sebagai guru adalah menebalkan tulisan-tulisan positif dan membiarkan tulisan-tulisan yang bersifat negatif. Modul yang terakhir yaitu modul kelima, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Dengan daftar materi, mengantarkan murid selamat dan bahagia, dan menciptakan lingkungan pembelajar terbaik murid. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami bersama pada modul ini. Yang pertama yaitu, mendidik seharusnya sesuai dengan kebutuhan potensi dan gaya belajar murid. Jadi, perspektif kita sebagai pendidik tidak akan selalu sama dengan perspektif murid kita. Jika kita merasa sudah baik dan benar dalam mengajar, belum tentu murid juga menerima dengan baik dan benar apa yang telah kita ajarkan. Pendidik hendaknya menciptakan pembelajaran bermakna, memberikan materi yang bermanfaat dalam kehidupan sesuai kodrat alam dan zamannya, serta menggunakan beragam alat pengukuran fungsi pendidikan, mempersiapkan murid siap hidup dan mengisi zaman dengan selamat dan bahagia. Pendidikan itu menekankan guru sebagai among, yaitu seperti sistem among dengan trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Poin berikutnya yang perlu kita pahami dalam modul ini adalah kita harus menjadikan pembelajar murid kita belajar sesuai abad ke-21, yang salah satu kompetensi yang harus dimiliki adalah kemampuan memecahkan masalah, kemampuan konduktif, dan sosial emosional di dalam mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan murid-murid kita. Seharusnya kita membimbing murid untuk menemukan kesadaran bahwa gotong royong atau kerjasama sangat penting dan bermanfaat dan memiliki dampak lainnya dalam memperbaiki budaya bangsa Indonesia. Perlunya kerjasama dan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat guna mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal. Dari hasil belajar yang telah saya lakukan, saya memberikan refleksi, yaitu yang pertama, saya mengetahui bahwa bagaimana seharusnya menjadi guru, memandang murid dan memperlakukannya. Yang kedua, saya memahami bahwa diri saya perlu perbaikan dalam melaksanakan praktik pembelajaran. Yang ketiga, ada motivasi untuk berubah ke arah yang lebih baik. Menjadi pendidik sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Berikutnya, dapat berbagi praktik baik, dan yang terakhir, lebih meningkatkan pemahaman karena dapat merefleksikan kegiatan praktik mengajar selama ini bersama dengan guru-guru lainnya. Dari proses menyebarkan pemahaman, refleksi saya yaitu yang pertama adalah bagian yang mengubah saya adalah pemahaman terhadap bagaimana seharusnya menjadi guru dan bagaimana seharusnya memandang dan memperlakukan murid sesuai dengan kodratnya. Yang kedua, hal yang akan saya lakukan adalah melaksanakan praktik pembelajaran yang berorientasi sesuai pada kebutuhan dan gaya belajar murid, sesuai kodratnya, serta terus mengisi diri guna memperbaiki pribadi sebagai pendidik.